Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini bisa menjalankan kewajiban ibadah salat Jumat. Semoga kewajiban yang kita jalani ini semata-mata karena ridha Allah, karena kesempatan ini kita diberikan oleh Allah untuk mengabdi dan berbakti kepadanya. Jamaah rahimakumullah, umat Islam adalah umat yang terbaik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya bahwa kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh untuk berbuat baik, ta'muruna bil ma'ruf, dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan berharap kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini, beliau bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ju'ilat ummati khairul ummah. Sabda Rasulullah, umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Agar kita sadar, kita di mana di sisi kebaikan kita menjadi umat terbaik. Sadarlah kita di mana sisi kebaikan kita itu, yang pertama adalah bahwa kita beriman kepada Allah, dan apa yang kita lakukan sisi kebaikan, sisi perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Sadarlah kita di mana keberadaan umat Islam adalah umat terbaik. Umat yang selalu mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak kebaikan itu? Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak pada saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan, beramar ma'ruf, mengajak kebaikan, dan mencegah
untuk berbuat mungkar. Amar ma'ruf dan mungkar dilihatkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat terdahulu tidak. Hanya umat pada Nabi Muhammad. Amar ma'ruf, perintah untuk berbuat kebajikan itu dilakukan. Jamaah rahimakumullah, umat kita, umat Islam adalah umat terbaik. Di mana letak kebaikan? Karena pada umat Muhammad ada perintah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Nabi Muhammad bersabda bahwa umatku diberikan 3 perkara yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi saja. Sebuah hadis Rasulullah Muhammad menyampaikan, "A'taitu ummati salasan lima tu'ti illal anbiya." Umatku diberikan 3 kebaikan karena pada dahulu tidak pernah disampaikan pada umat-umat yang lain kecuali untuk nabi. Karena itu jamaah rahimakumullah, perintah Allah untuk berdoa sekaligus jaminan doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa. Berdasarkan perintah, berdasarkan bisikan yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perintah untuk berdoa sekaligus jaminan doa itu untuk dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada kamu, aku akan mengabulkan doa. Jamaah rahimakumullah, perintah pertama itu adalah untuk berdoa pada Allah, dan Allah akan mengabulkan doa. Yang kedua jamaah rahimakumullah, pernyataan Allah bahwa zatnya tidak menjadikan suatu kesempatan dalam agama dahulu pernyataan, dan pernyataan ini hanya ditunjukkan kepada nabinya. Adapun sekarang ditunjukkan kepada umat manusia secara umum. Perintah doa dan jaminan untuk dikabulkan, untuk dilakukan dengan senang hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dalam firman Allah surat Al-Hajj itu dikatakan bahwa dan sekali-kali tidaklah kamu menjadikan utusan kalian dalam agama sebuah kesempitan. Agama itu adalah kemudahan. Perintah-perintah dalam agama ada isyarat, ditujukan kepada orang-orang khusus, kepada orang yang mampu, ada kewajiban menunaikan zakat. Tapi kepada orang yang tidak mampu, berhak untuk mendapatkan zakat itu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj tadi menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama sesuatu yang sempit. Jamaah rahimakumullah, perintah yang ketiga adalah
sebuah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat pilihan sekaligus saksi bagi manusia yang lain. Sementara dahulu Allah hanya menjadikan saksi itu kalangan para nabi saja. Oleh karena itu nabi adalah orang pilihan yang menjadi saksi kebaikan manusia. Atas perbuatan-perbuatan manusia disaksikan oleh para nabi. Sementara sekarang kebaikan adalah disaksikan oleh orang banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar nampak jelas dalam peribadatan dan perkembangan dalam kehidupan ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Umat Islam adalah umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan itu. Jamaah rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah 143 itu ditegaskan bahwa kami telah menjadikan kalian umat terbaik, ummatan wasatan. Untuk apa? Menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar manusia dan perbuatannya atas atau menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jamaah rahimakumullah. Poin yang keempat adalah bahwa hendaknya kita istirja, kembalikan urusan segalanya kita kepada Allah. Karena itu ketika kita mendapatkan kesulitan, kita dianjurkan berdoa kepada Allah, menyebut asma Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan halangan, kita menyebut asma Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu umatku diberi sesuatu yang beliau pernah berikan kepada umat lain. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Nabi Daud sampai merasa heran itu ya, kalau umat Nabi Muhammad mendapatkan perkara, kita menyebut asma Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara pada zaman Nabi Daud cuma nyebut ya As-Sofi, ya As-Sofi, sangat menyesal dengan apa yang terjadi padanya. Maka ketika mendapat musibah, sementara umatku diberi perintah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah rahimakumullah. Perintah yang kelima adalah perintah bersolawat. Hari ini seperti disampaikan Rasulullah kepada Abu Talhah usai kedatangan malaikat Jibril. Beliau mengatakan, baru saja Jibril beranjak dari tempatku ini. Ia mengabariku tentang
keutamaan umatku. Jamaah rahimakumullah, disampaikan bahwa wahai Muhammad, siapa saja yang bersalawat kepadaku, maka akan ketika membaca salawat Allah akan mencatat untuknya kebaikan 10 kali. Sementara mencatat untuk 10 kali kebaikan dan menghapus 10 keburukan serta mengangkat 10 derajat. Ya. Jadi mencatat untuk 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan serta mengangkat 10 derajat. Jemaah rahimakumullah. Keutamaan yang demikian diberikan kepada umat kita. Atau itu ummati fi syahri Ramadan khamsuna lam yudhina nabiyya qabli. Umatku diberikan 5 perkara pada bulan suci Ramadan yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelumnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi keutamaan Nabi Muhammad itu sangat baik, sangat besar untuk umatnya. Oleh karena itu kita dianjurkan menjalankan 5 perkara. Yang pertama, dipandang dan diperhatikan Allah dengan pandangan rahmat, agar kita melihat Nabi kita sebagai rahmat. Yang kedua, orang yang menjalankan puasa, bau mulut mereka dianggap wangi, tidak melebihi minyak kasturi bau mulutnya. Yang ketiga, dimintakan ampun oleh para malaikat. Dan yang keempat, disiapkan surga dan dipersiapkan sebagai balasan mereka. Dan janji ampunan Allah dimulai pada kondisi terakhir bulan suci Ramadan. Itulah keutamaan-keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita selalu diberikan kerahmatan dan keberkahan ketika kita mengikuti ajaran-ajaran apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, karena umatnya adalah umat yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah rahimakumullah, marilah kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita dari sisi kehidupan dunia dan menuju akhirat. Semoga apa yang kita lakukan adalah merupakan perintah, merupakan kewajiban, merupakan tuntunan ibadah yang mesti harus kita lakukan untuk mencari kebaikan. Semoga kerahmatan dan berkahan menyertai kita dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kerahmatan dan keberkahan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afani. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afan. Allahumma sib anna minal bala'i wal waba'i wal amr wat ta'un wal rayh wal zalzalah wal fahsya wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu rizqan thayyiban hasanan wa wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.